Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah liwahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para pengurus Masjid Baitur Rahmi, masjid baru ya. Udah berapa lama ini tarawih di sini? Udah berapa tahun Pak tarawih di sini? Baru kali ini. Oh, baru kali ini ya. Luar biasa masjidnya. Siapa donaturnya ini? Swadaya. Oh, pribadi, Masya Allah. Mudah-mudahan yang bangun masjid ini mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena man bana baitullah, siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga wajib untuk memelihara amanah ini. Apa itu amanah itu? Mengimarahkan masjid ini, memakmurkan. Dengan datangnya kita ke sini, insyaallah kita juga sudah berpartisipasi untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang keberapa, Bu? Berapa? Ada yang 12, ada yang 15, ada yang 13, 12 ya. Yang 15 tadi mau cepat di hari raya tuh. Tidak sabar dia lagi. Mau cepat hari raya. Masya Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya saya juga perdana ke sini cari jalan-jalan tadi kan. Karena di Google Map-nya gambar masjidnya enggak ada. Nah, namanya sudah ada, tapi gambarnya belum ada. Nah, jadi lewat, kebetulan saya tinggal juga tidak jauh, jalan arah Fajar Sikunggung, jadi keluar di situ kan Dharma Bakti, langsung ke sini. Jadi alhamdulillah dengan karunia Allah kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi temanya malam ini tentang kemuliaan orang yang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran inilah satu-satunya rukun iman yang nampak. Saya tanya ibu-ibu, rukun iman itu ada berapa? Ada berapa rukun iman? 5 atau 6? 5 nak? Mantap, jawabannya 6. Yang pertama iman kepada Allah. Allah itu nampak atau tidak? Tidak nampak. Jadi Allah gaib. Yang kedua, anak-anak jawab, ibu-ibu diam aja. Iman kepada malaikat-malaikat itu nampak atau tidak? Nampak, tapi wajib kita imani. Allah wajib kita imani dalam hati kita. Malaikat wajib kita imani. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Rasul nampak atau tidak? Dulu nampak. Sekarang kita enggak ketemu dengan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 14 abad meninggalkan kita. Berarti yang berbicara di sini iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih iman yang berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa tuh rukun iman? 3. Rukun iman yang keempat, iman kepada kitab. Oke, kita tinggalkan dulu. Yang kelima, iman kepada hari nampak atau tidak hari kiamat itu? Tidak nampak, gaib. Waktunya kapan kita tidak tahu. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada baik, qada buruk juga urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu
Cuman ada iman yang nampak sampai hari ini, yaitu iman kepada kitab. Apa kitabnya? Nampak ada Al-Qur'annya. Itulah satu-satunya iman yang diperlihatkan oleh Allah dengan mata kepala kita sendiri. Mukjizat terbesar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba iman kepada Allah tidak nampak. Iman kepada malaikat tidak nampak malaikat. Iman kepada Rasul kita enggak ketemu Rasul. Iman kepada hari kiamat enggak tahu kita kapan datang hari kiamat. Iman kepada qada qadar itu rahasia Allah. Cuman ada iman yang nyata yang nampak pada hari ini. Al-Qur'an. Maka ini rukun iman, tentu sangat mulia membacakannya. Apa hikmah membaca Al-Quran yang pertama? Catat. Hikmah kemuliaan membaca Al-Quran yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran merupakan orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang terbaik di sisi Allah? Presiden? Tidak. Gubernur? Enggak ada apa-apanya. Wali kota nggak ada apa-apanya, DPRD nggak ada apa-apanya, orang kaya bukan. Tapi orang terbaik di sisi Allah siapa, Bu? Orang yang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Itu Nabi yang mengatakan, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rupanya Bu Ibu, orang yang terbaik itu adalah guru ngaji. Siapa, Bu? Guru ngaji, guru baca Quran, itulah manusia yang terbaik. Sekarang saya tanya Ibu. Ibu punya anak gadis? Punya, umpama contoh punya anak gadis. Datang 2 orang melamar. Yang satu tadi melamar pakai dasi, pakai mobil. Pakai dasi, pakai mobil. Itu yang pertama. Orang yang kedua tadi melamar pakai Honda. Tapi dia guru ngaji. Jadi ditanyalah. Yang pertama melamar tadi ditanya, pekerjaan kamu apa? Bisnis. Yang kedua ditanya, kamu kerjaannya apa? Guru ngaji. Kira-kira yang Ibu terima yang mana? Yang benar. Guru ngaji atau yang bawa mobil tadi? Nah, itu kan kata Ibu, belum aslinya. Jadi seolah-olah hari ini kita nengok guru ngaji ini, orang-orang yang mengajar Al-Quran itu seolah-olah dianggap rendah. Padahal tidak. Nabi yang mengatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Rupanya Ibu terima yang badasi tadi kan. Pas nikah sama anak Ibu, mobilnya mobil pinjam. Mobil pinjam. Besoknya apa? Rupanya dia terkena kasus narkoba. Ada kasus seperti itu tuh Pak. Kok Ustaz tahu? Saya kepala kuah. Kerjaan saya nikahkan orang. Ya? Saya nikahkan orang. Jadi banyak kasus-kasus tadi. Maka yang terbaik itu apa tadi? Guru ngaji. Jadi bangga lah Ibu nanti kalau dapat menantu. Iya tuh. Mudah-mudahan guru ngaji sekaligus bisnismen. Kan enak itu, dia pakai mobil tapi dia guru ngaji. Insyaallah. Itu yang pertama. Hikmah yang pertama apa tadi? Mendapatkan manusia terbaik di sisi Allah. Yang kedua, orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Sahabat Al-Quran. Maka sahabat Al-Quran itu tentu kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ibu berapa kali baca Quran sehari semalam? Berapa, Bu? Ada, Bu, sekali sebulan itu, sekali seminggu itu pun yasinan. Ada arisan untuk ada baca Quran. Baca ya. Yasin itu kan Al-Quran. Masjid Baitur Rahmi sudah juz keberapa tadarusnya? Ustaz? Udah juz keberapa? Udah tamat atau udah ada tadarus kita? Ada kan tadarus? Harusnya ada tadarus itu.
tadarus Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu, kita muliakan, kita syiarkan, sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran tadi mendapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Yang ketiga, apalagi kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran, akan tatma'innul qulub, menambah iman dan menenangkan hati. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu ketika mendengar nama Allah bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka dan menenangkan jiwa kita. Jadi ibu risau, ini mau hari raya, duit pas-pas, beli baju hari raya nak nampak nih. Karena minyak harganya naik, harga minyak, beras naik semua Bu ya. Pas pasar naik semua. Galau lah jiwanya tadi. Obatnya apa Bu? Apa obatnya? Baca Quran. Bukan ke mall obatnya. Galau pergi ke SKA. Ini tidak selesai. Tambah risau Ibu. Pikiran galau pergi ke Living World dekat sini kan. Ada 3 di situ berhadapan itu. SKA, Living World, Transmart, ada lagi bangun dan satu lagi di sampingnya. Nah, daerah situlah rumah saya karena saya dekat di situ. Jarang saya ke situ Bu. Kalau rumah di situ. Situ rumah saya. Nah, balik ke sini sedikit lagi ada pula Plaza Matahari. Ke sini lagi Jalan Riau ada pula Ciputra. Nak ke sana. Makin galau Ibu nanti. Ketika pikiran itu kacau, hati kita tidak tenang, makalah obatnya apa tadi Bu? Baca Quran. Udah berapa nak? Hikmahnya. Saya udah ingat lagi. Yang dicatat udah berapa? 4. 3 baru ya. 4. Oke, lanjutkan ke 4. Setiap hurufnya mendapatkan pahala. Alif Lam Mim. Berapa huruf itu? 3. Jadi pahalanya bukan alif lam mim itu, tapi pahalanya apa? Alif dapat pula pahala 1. Lam dapat pula pahala 1. Mim dapat pahala. Allah berikan pahala setiap huruf ketika kita membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini memberikan pahala dan amal ibadah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka yang membaca Al-Quran setiap hurufnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebagai penerang di alam kubur. Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah ketika itu? Ya Musa, inni a'taitu ummatan Muhammad nurain kai la yadurruhum zulmatan. Hai Musa, aku berikan umat Muhammad itu 2 cahaya untuk menghilangkan 2 kegelapan. Apakah 2 cahaya itu ya Allah? Kata Musa, maka Allah mengatakan nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya bulan Ramadan. Wa ma zulmatan, dan apa pula 2 kegelapan itu? Gelap ini yang 2 ini, penerangnya apa? Ramadan 1 Al-Quran. Zulmatal qabri wa zulmata yaumal qiyamah. Gelap di alam kubur. Betul tak kubur tu gelap Bu? Percaya Bu kubur tu gelap? Pernah nengok? Kemudian gelap di hari kiamat. Kenapa disebutkan gelap di hari kiamat? Matahari itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penerangnya apa? Al-Qur'anul Karim. Maka sering kita berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an imama wa rahmah. 4 di situ. Apa? Imam 1, hudan 1, petunjuk, nur, cahaya, warahmah, dan
kasih sayang. Allah terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.